Autolet Max pernah nyobain Rolls Royce Ghost. Waktu itu di Batam sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Waktu itu kita mikir gimana bisa mobil itu, oke kita tahu itu mobilnya sangat mewah, tapi gimana bisa harganya hampir 20 miliar. Kita cobain dan kita ngerti dari teknologi, refinement, desain, kerajinan tangan, dan lain-lain. Itu memang duitnya lari ke situ semua. Dan sekarang ada Rolls Royce Ghost tipe terbaru, generasi terbaru, dan ini kayaknya akan merecall ingatan kita tentang sebuah Rolls Royce Ghost. Ini versi Black Badge, dan gue tidak akan melakukan hal klise dengan sok-sok disetir di belakang. Gue mau nyetir mobil ini karena orang yang beli Ghost, dan menurut Rolls Royce sendiri, Ghost adalah Rolls Royce yang lebih cocok untuk dua alam, dikemudikan dan mengemudi sendiri. Jadi versi Black Badge ini memiliki tenaga dan torsi lebih besar daripada Rolls Royce yang biasa. Tapi ini di pelataran, jadi kita nggak boleh ngebut dan kita cuma punya waktu 45 menit, bukan 45 jam kayak waktu kita nyobain Ghost yang kemarin. Tapi kita pengen coba, tahu nggak, tes yang pakai koin. Kan Rolls Royce mengklaim V12 mereka itu sangat-sangat halus. Tapi kita udah taruh koin di sini dan kita nggak bisa taruh di sini karena cover mesinnya itu posisinya agak miring. Jadi kalau mau ditaruh di situ tuh bakal jatuh-jatuh. Kita taruh di sini dan kita bakal gas-gas mobilnya, dan harusnya koin ini nggak bakal kenapa-napa. Oke, sekarang kita sudah mengendarai sebuah Rolls Royce Ghost, tapi perlu kita ingatkan bahwa ini bukan Ghost biasa. Ini adalah Rolls Royce Ghost Black Badge. Dibandingkan dengan versi regulernya, mobil ini memiliki beberapa upgrade. Misalnya, mesin 6750 cc atau Rolls Royce bilang 63/4 liter V12 Twin Turbo, sekarang punya tenaga dan torsi yang lebih besar, 591 tenaga kuda, 900 Nm, dan gearboxnya pun sudah dikalibrasi ulang berikut dengan GPS yang akan memadu gearboxnya supaya memberikan sedikit rasa-rasa berkendara lebih sporty. Dan dia juga terkoneksi dengan GPS karena dia bisa membaca atau mengetahui jika ada tikungan di depan, gearbox akan menyesuaikan dan memilih gigi yang pas untuk memberikan rasa sporty. Tapi sebuah Rolls Royce kita mungkin tidak akan merasakan pergantian giginya karena di sini tidak ada tachometer, yang ada hanya meteran untuk power reserve. Bacanya gimana? Gampang. Jadi kalau di angka 100 berarti 100% tenaga dari 591 tenaga kuda itu tersedia buat kita. Kalau sudah 0 saat kita full throttle, berarti tenaganya sedang kita pakai semua. Dan ini karena kita lagi di tempat yang cukup restricted ya, kita nggak bisa ngebut. Tapi hal pertama yang memang mendominasi pikiran kita saat pertama kali menerima mobil ini adalah mobil ini besar, sangat besar. Dan itu sudah bisa kita perkirakan ya, karena tidak mungkin kita mengendarai sesuatu yang memiliki panjang 5,5 meter dan lebar sekitar 2,1 meter itu sebagai sesuatu yang compact atau yang ringkas. Tapi Rolls Royce juga sudah memberikan beberapa ramuan supaya mobil ini sedikit lebih mudah dikendalikan. Salah satu contohnya adalah dengan teknologi 4-wheel steering. Jadi roda depan belakang itu bisa berbelok, dan di bawah 100 km/jam roda belakang akan berbelok sekitar 4 derajat berlawanan arah dengan roda depan supaya manuvernya lebih bagus dan lebih lincah. Tapi di atas 100 km/jam dia akan berbelok searah dengan roda depan supaya mobilnya lebih stabil. Dan seperti Rolls Royce ini benar-benar sangat effortless ketika kita pakai untuk berbelok, berputar balik. Bahkan kita bisa memakai hanya satu jari saja untuk membelokkan mobil ini. Benar-benar effortless. Kembali ke upgrade mengenai Rolls Royce Ghost Black Badge. Selain memiliki mesin dengan tenaga dan torsi yang lebih besar, lalu revisi pada gearbox, dia juga memiliki perubahan di suara mesin. Jadi kalau di Rolls Royce Ghost yang normal, meskipun lagi-lagi tidak ada yang normal suara Rolls Royce, suara mesinnya akan dibuat sekedar mungkin. Tapi di Black Badge ini, suara mesin akan sengaja dimasukkan supaya memberikan adrenalin yang sedikit lebih masuk bagi pengendara Rolls Royce Ghost Black Badge yang menginginkan sedikit aura sporty. Tidak hanya itu, dia juga memiliki sistem suspensi yang sudah dikalibrasi ulang. Dan ngomong-ngomong suspensi, ada satu hal di Ghost ini yang menurut kami cukup menarik. Dia memiliki sistem flag bearer. Kalau kita terjemahkan secara harafiah, itu berarti pembawa bendera. Mungkin itu terinspirasi dari
kawanan marching band, di mana orang terdepan adalah orang yang membawa dan memainkan bendera. Di mobil ini memiliki sistem sejenis, yakni ada kamera di sekitar sini yang akan memindai permukaan jalan di bagian depan lalu mempersiapkan bantingan suspensinya agar bisa dibuat serefine atau selembut mungkin. Namun di samping sistem flag bearer tadi, ada juga sedikit trik menarik pada suspensi depannya, yakni dia memiliki suspensi untuk lengan ayun di bagian depannya. Bahasa gampangnya adalah ada suspensi untuk suspensinya. Jadi anggap saja seperti kita sedang tidur atau beristirahat. Kalau kita tidur dengan 2 bantal, kemungkinan akan lebih empuk daripada menggunakan 1 bantal saja. Ini juga sama. Jadi tepat di lengan ayun atas itu masih ada suspensi lagi untuk meredam guncangan atau kontur jalan yang tidak rata. Tapi bisa diredam lebih lagi dengan suspensi di atas suspensi tadi supaya guncangan tuh bener-bener smooth aja gitu. Jalanan bergelombang tuh kerasa mulus gitu. Tapi mungkin akan ada pertanyaan, jika Rolls-Royce bisa membuat suspensi untuk suspensi depan, lalu membuat kabin yang sekedap ini, lalu bisa membuat mesin V12 turbo yang sangat bertenaga, kenapa mereka tidak menunjukkan semua kemampuan teknologi mereka lalu menjejalkan teknologi seperti artificial intelligence atau kecerdasan buatan dengan perintah hey, lalu sebut nama mobilnya dan akan melakukan sesuatu? Jawabannya adalah Rolls-Royce bisa, tapi buat apa? Karena apa yang ada di pikiran atau kepala Rolls-Royce adalah semua teknologi yang ada di dunia ini, kalau ingin dibenarkan ke Rolls-Royce, itu harus bisa mengenhance atau menambah kental pengalaman berkendara atau mengendarai dengan Rolls-Royce. Dan jika itu tidak menolong, bakal lebih baik ditunda dulu sampai teknologi tersebut benar-benar dewasa dan dapat mematangkan pengalaman berkendara atau memiliki gaya hidup sebuah Rolls-Royce. Contohnya, mobil ini sebenarnya bisa dibikin dengan kabin yang sangat kedap, tapi begitu Rolls-Royce menyadari saat riset, kabinnya terlalu kedap, jadi mereka harus mengembalikan sedikit suara masuk supaya penumpangnya itu tidak mual, mabuk, atau bahkan pusing. Bahkan bespoke audio di sini saja, itu mereka tidak hanya sekedar menggunakan speaker yang berkualitas, namun mereka memanfaatkan kerangka pintunya menjadi sebuah subwoofer besar yang akan mengenhance atau mengamplify suara-suara dari musik atau multimedia yang kita mainkan. Bahkan mungkin saat kita memainkan sebuah musik yang kita sangat suka, kita akan mendengar suara-suara instrumen yang tadinya tidak begitu terdengar, jadi terdengar jelas di kabin ini. Lalu contoh terakhir ada di AC-nya. Jadi dia punya 5 settingan ya, kalau off dihitung jadi ada off, soft, medium, high, dan maksimum. Biasanya kalau kita di mobil, kita setel AC-nya ke maksimum, itu kita akan mendengar seperti suara badai gitu ya, karena AC dan kipas itu berhembus dengan sangat kencang. Di sini kita akan putar ke maksimal. Suara kipas AC cuma kayak suara bisik-bisik aja. Salah satu kuncinya adalah karena ada lapisan kain di dalam saluran AC-nya untuk sedikit meredam suara berisik dari kipas AC-nya. Ini yang dinamakan dengan teknologi yang mengenhance atau mengentalkan pengalaman Rolls-Royce. Oke, jadi kita sudah test drive Rolls-Royce Ghost Black Badge ini. Dan Rolls-Royce bilang ini adalah perpaduan antara keanggunan dan rasa sporty. Mungkin The Flying Bee akan sedikit berargumen dengan hal itu, tapi yang bisa kita rasakan adalah ini mengingatkan kembali memori kita mengenai Rolls-Royce. Dari refinement, penggunaan teknologi, pengalaman berkendara, dan lain-lain yang benar-benar sesuai dengan apa yang mereka tawarkan dan sesuai dengan ekspektasi para penggunanya. Dan ini mengingatkan kita kembali akan fondasi atau filosofi yang diamini oleh pencipta, penikmat, dan pengagum Rolls-Royce, bahwa di atas langit masih ada Rolls-Royce.